dia pasti akan kembali ke sini. Buktinya orang yang tinggal apartemen di Jakarta, orang yang rumahnya di Jakarta, semuanya serba ada kolam renangnya, ada gymnya, ada salonnya, ada lapang tenisnya, ada apapun. Buktinya dia tidak pernah betah di rumah. Dia ingin selalu pergi ke gunung, dia ingin selalu pergi ke laut. Maka berbahagialah orang yang masih punya gunung, punya laut. Itu kekayaan Anda yang lebih mahal dari apapun. Sehingga Pak Camat, kenapa saya dulu hati-hati mengendalikan tata ruang? Kenapa saya tidak memberikan izin perumahan? Kenapa saya serba membatasi? Ini daerah hulu sungai, ini daerah hutan, karena saya bahasa pasar. Kenapa? Bekasi itu sudah over pembangunan, Karawang sudah over pembangunan, Depok sudah over pembangunan, Jakarta sudah over pembangunan. Maka harus ada tempat orang untuk dia berbahagia, berelaksasi. Maka yang terdekat itu adalah Purwakarta. Tapi kalau Purwakarta gayanya kayak Bekasi, kayak Karawang, yang nggak akan laku. Kenapa? Di sana mallnya lebih gede, di sana perumahannya lebih mewah, di sana tempatnya lebih luas. Kamu mau dagang yang orang lain dagang, dagang yang orang lain tidak dagang. Apa yang orang lain tidak punya? Udara yang bersih, pohon yang besar, aliran sungai yang jernih, kemudian tata nilai kesenian yang dimainkan oleh anak itu mahal. Hari ini Bali mengalami problem. Apa problem di Bali? Problem di Bali adalah booming ekonomi pariwisata, kemudian mulai menggeser ekosistem. Saya katakan, saya selalu pergi ke Bali, selalu menyampaikan ke orang-orang Bali, mohon maaf, saya bilang, Bali itu kekuatannya spiritual. Maka dari spiritual itu melahirkan ekonomi komunal, berbahasa saya. Tapi kalau spiritualnya hilang, kemudian tata nilai ekologinya hilang, nanti ditinggalin. Kenapa? Gak ada ruh. Kenapa? Saya pergi ke Bali untuk mendapatkan ruh itu. Kalau saya pergi ke Bali, orang pergi ke tempat ramai, saya selalu mencari tempat yang sunyi. Kenapa? Buat kalau ramai di Jakarta banyak, ngapain orang pergi ke Bali? Nah, semenjak saya diam di lembur Pakuan itu, saya sudah hampir tidak pernah pergi kemana-mana, kecuali muter saja, memberikan penyadaran, membangun ekosistem hidup manusia, menolong orang-orang yang semampunya saya bisa bantu. Itu yang dilakukan, karena itulah esensinya. Orang mau bilang apa tentang saya, silahkan aja. Mau bilang kafir kayak musyrik, kan terserah. Yang bahagia saya kok bukan Anda. Ngapain kita ngurusin orang? Jangan kita ini hanya karena ingin pencitraan memaksakan diri. Gak boleh. Kita adalah kita. Setiap individu itu adalah personality. Hubungan kita dengan alam, dengan Allah, dengan Kanjeng Rasul, itu adalah hubungan personal kita. Biarkan kita bahagia hati kita. Anda memaksakan diri ikut kebahagiaan orang, nggak bisa. Kalau bukan habitatnya, ikan tetap di kolam, ular di lubang, berit di sawah. Maksakan diri mana yang ingin bahagia ke malam, nggak bisa. Bukan habitat saya. Ayo mengadengin tadi, ayo lewek, itu habitat saya. Ini penting. Nah, kenapa? Nah, apa sih visi ke depan? Maka ruh spiritual dari lembur kahuripan ini harus dibangun. Itu saya yakin di kepala itu nggak ada lagi usaha. Ngapain juga usaha, anak udah gede. Kalau usaha jual aja ini pula 20 miliar depositoin. Kan bukan itu. Apa? Penyadaran terhadap lingkungan. Kalau ibu terus-terusan, aku nggak penting untung, yang penting aku rawat pohon, aku nggak penting untung, yang penting aku rawat sumber air, aku nggak penting itu, aku yang penting aku rawat udara, aku rawat ekosistem. Ingat loh, mereka itu berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Burung itu berdoa, ulat itu berdoa, ular itu berdoa, seluruh ekosistem itu berdoa. Dalam narasi doanya dia berkata, Tuhan berikanlah kemuliaan pada pemilik tempat ini, agar aku tetap bisa bertelur di sini, agar aku bisa berkembang biak di sini. Karena tak ada lagi tempat di Cibatu yang tersisa kecuali lembur kahuripan ini. Yang lain sudah jadi perumahan, jadi perkampungan, jadi
pabrik. Hanya tempat inilah tempat aku bernaung. Siapa yang kasih contoh itu? Bapak Prabowo Subianto. Kasih tahu. Dia menyepi di Hambalang. Di Hambalang itu semutnya tidak boleh diinjak, ular tidak boleh dibunuh, burung tidak boleh diganggu. Dia sangat penyayang pada seluruh ekosistem itu. Kalau ada orang berbulu cereng, maka cerengnya lari ke Hambalang minta perlindungan. Dan saya yakin betul orang-orang yang seperti ini itu dekat dengan semesta. Dan dia diantarkan dengan cara. Walaupun orang yang seperti ini dia harus melewati berbagai tantangan dan rintangan hidup yang berat. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang beda dengan kebiasaan umum manusia. Sebenarnya bukan yang beda. Orang yang banyak itu yang beda, yang meninggalkan habitatnya. Gitu. Nah, karena yang meninggalkan habitatnya banyak, hingga yang banyak itu dianggap kebenaran, yang sedikit itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Itu problem. Nah, untuk itu saya berucap terima kasih ya, lembur Kahuripan ini masih hidup. Saya lembur Kahuripan itu 2 loh ya, saya bangun di Purwakarta. Yang satu adalah situ Kahuripan Wonosobo. Itu kalau dikelola, diurus dengan baik, itu barang jadi. Tapi nggak ada yang urus. Itu sudah apa sih yang nggak ada di situ? Airnya jernih, hamparnya terhampar, pohon. Tapi yang kedua adalah SD Kahuripan Pajajaran. SD Kahuripan Pajajaran siapa cita-citanya? Membangun peradaban pendidikan di mana manusia Indonesia seutuhnya itu di situ adanya. Dia mengenal sawah, dia mengenal peternakan, dia mengenal domba, dia mengenal sapi, dia mengenal kuda, dia mengenal ekosistem kehidupan, dia tumbuh menjadi manusia beradab. Ya tapi tidak penerjemahannya sekarang Pak Purwanto menerjemahkan lagi lebih baik karena lama saya lihat agak salah kaprah. Nah, karena manusia sekarang itu sulit dibenerin mindsetnya. Kenapa? Karena kalau nanam pohon dianggap bukan ibadah, merawat mata air dianggap bukan ibadah, menahan gunung untuk tidak ditambang dianggap bukan jihad. Ini problem. Nggak ada yang peduli. Karena nggak ada yang peduli, maka kita harus berani melakukan yang orang tidak lagi populer. Dan saya melakukan sesuatu yang tidak populer, yang orang tidak melakukan. Tiap pagi Bu, saya mengganti motor yang brong. Tiap pagi, hanya berikan kesadaran. Kenapa Anda itu merusak ekosistem? Telinga Anda rusak, tetangga Anda rusak, ketenangan manusia menjadi hilang. Nanti burung yang lagi bertelur itu tidak jadi gara brong. Tidak populer. Dan saya nggak main-main. Itu setiap hari dibawa ke bengkel, saya ganti knalpotnya dengan yang baru. Lepasin terus, saya terus melakukan itu. Saya nggak usah Indonesia deh, nggak usah Jawa Barat. Saya ingin di kampung saya manusia beradab. Tapi bukan masalah gampang. Susah, kenapa? Karena orang hari ini tidak mengeluarkan dalil untuk melindungi lingkungan. Itu problem. Nah, ini sehingga bisa ngajarin para kelompok kesenian Sunda. Apa yang membedakan gaya berkesenian Sunda, Jawa dengan Bali? Spiritual. Di Sunda main gamelan ya main gamelan. Gak ada Tuhan dalam gamelan itu. Nari ya nari, gak ada ruh di situ. Apa pernah dia main di Kahuripan dibayar sekian honornya? Gak muncul. Tapi kita berkesenian untuk mendedikasikan diri, mempersembahkan diri pada Allah yang maha indah, semesta yang maha indah, melalui alam dan lingkungannya, sehingga nanti nyuruh dan sampai kasurupan. Itu baru akan menjadi energi, dan itu akan menarik energi positif. Dan saya katakan, orang yang menekuni itu nggak ada yang miskin. Sekali lagi, orang yang merawat alam tidak ada yang kelaparan. Orang yang merawat alam tidak ada yang jatuh miskin. Saya ini tukang keliling di seluruh daerah. Saya selalu menemukan orang-orang yang menjaga lingkungannya, hidupnya sejahtera dan bahagia. Orang-orang yang merusak lingkungannya dan tidak peduli dalam lingkungannya, hidupnya jatuh miskin.
Orang yang merusak lingkungannya kaya-kaya, tapi hatinya tetap miskin dan merasa kurang. Saya tahu dan saya marah. Jadi, semoga saja. Dan yang paling menarik hari ini adalah ulang tahun Milangkala Lembur Kahuripan yang ke-7. Hujan turun di saat jam 4 sore. Berarti tepuk tangan. Dan tidak, bagi saya itu orang tuh aneh. Kalau saya tuh acara begitu saya ngomong hujan, alam menyukai dan mencintai, dia turun. Anda kalau mau pergi sana ke daerah Nusa Tenggara Timur, ke daerah Flores, ke daerah Labuan Bajo, ke dalam sana, itu tokoh adatnya bisa begini. Ini musiting nih, langitnya gelap. Anda nanti bisa cerita. Mohon keriduannya, semoga alam bersama kita. Itu awan bisa bergeser. Itu awan tuh bisa bergeser. Saya ini orang yang tukang melewati perjalanan-perjalanan itu. Hati saya itu kalau pada tingkat tertentu, ketika hujan deras bisa hujan berhenti. Kalau sudah hatinya dekat banget. Kalau hatinya lagi galau nggak didengar. Jadi alam semesta lingkungan berbahagia dan tidak akan pernah Anda miskin karena Anda merawat alam. Kenapa? Karena filsafat orang Sunda itu saeutik mahi loba, yes. Mipit kudu amin, ngala kudu. Nah, inilah narasi yang dibangun. Pada akhirnya, merawat alam sesuatu yang tidak populer. Banyak penentangnya. Kata siapa? Saya ini politis. Saya tiap hari ngurus alam. Saya setiap hari melakukan sesuatu yang ditentang publik. Buktinya suaranya paling tinggi di Jawa Barat, kedua di Indonesia. Kenapa? Karena di balik kekacauan itu manusia ujungnya tumpeng, ini Ratu Kidul segala disebutin kaduli teuing. Apa yang Anda rasakan? Kemajuan Purwakarta dikenal. Bro, kecil loh. Anda gagal menghadapi Bogor, gagal menghadapi Kerawang, gagal menghadapi Bekasi. Begini-gini. Apakah bupatinya gagal perlengken ente cenah jepit pangsi ikat gak gaya-gayaan kayak orang suka dikawal torek-torek ente aing mah lirana pidana kerjanya keliling kampung. Apa pura bupatinya tukang keluar negeri? Enggak. Akan bupati tukang hidup di hotel? Tidak. Bupatinya hanya keliling kampung saja. Tapi dari keliling kampung ini menyana kalur ka amse ka mama. Ini penting. 35 miliar untuk satu bidang. Ayeuna jadi aing untuk BK 5 miliar. Sadinas. Ya kan? Hutang gede. Gaji RT telah. Makanya orang begitu datang saya kangen. Ini kalimat kan. Sorry. Aku bukan hanya milik kamu hari ini. Yang aku perhatikan bukan hanya kamu, banyak orang yang harus aku perhatikan. Kayak tuh, enggak. Itu, belajar. Karena semua orang itu rata-rata itu belajar terus, kan? Jadi saya tuh lagi di Cirebon terus ngantri tiap hari, koyong kasumpingan, naon sih teh aing teh. Pokoknya tapi aku adalah duda yang membuat orang bahagia. Bukan duda menderita seperti dirinya. Ayo Kang Pap lah. Kang Pap lah. Benang. Saya kasih nasihat sama Pak. Nah, kita ngalah aja Pak. Gak apa-apa nggak dikasih nama juga. Hati saja di sini, ini jadi pusatnya.
Jadi nanti diumumkan di Purwakarta, Karawang, Bekasi, pusat pelatihan tari Jaipongan di sini. Buka sanggarnya, bikin pendaftarannya. Minimal latihannya Sabtu Minggu minimal. Dan harus ada ikoniknya dulu, 4 gondok. Iya. Daripada kamu bawa calon istri terus. Ayah. Ya cepet kawin. Kenapa kan jadi belum kawin kan saya sudah janji saya tidak akan menikah sebelum jadi gubernur. Betul tidak Pak? Karena presiden sudah duda Pak, tinggal gubernur yang duda lagi. Dan ini spirit ini di mana-mana. Saya kemarin pergi ke, ini boleh kepala desa datang ke sana, ke Garut, namanya Kampung Cimburia, desa Cimburia, temennya Mang Ayu Kurnia, keren. Minimal, dan dia menjadikan saya inspirasi bagi pembangunan desanya. Ya minimal ayat baru kayak gitu. Jadi BUMDesnya itu sudah bisa bikin tempat kayak gini, punya penginapan, dan pendapatan asli desanya sudah 1 miliar per tahun. Keren. Dan kalau ingin membangun ekonomi masa depan ya seperti ini. Ekonomi masa depan adalah ekonomi yang berbasis di gunung titik semua. Anda tahu negara yang paling bahagia di dunia namanya Bhutan. Negara hutan, tidak ada penambangan. Dipimpin